Jika pasangan petahana Joko Widodo Ma'ruf Amin menguasai Jawa Timur, Jawa Tengah, dan bagian timur Indonesia, sementara pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Salahuddin Uno menguasai Jawa Barat dan wilayah Sumatera, maka pertarungan sesungguhnya akan terjadi di DKI Jakarta dan Banten. Meski hanya memiliki sekitar 16 juta mata pilih, namun kedua wilayah ini sangat strategis sebagai dampak sebaran kekuatan kedua pasangan peserta Pilpres 2019 yang cukup merata. Sebelum mendapat jawaban siapa yang akan menguasai DKI Jakarta dan Banten, ada baiknya kita lihat 3 hal menarik berikut ini. Pertama, kedua wilayah ini lepas dari dominasi PDIP pada gelaran Pilkada 2017. Jika pasangan Wahidin Halim Andika Hasrumi yang mengalahkan petahana jagoan PDIP Rano Karno diusung banyak partai termasuk Golkar, Gerindra, dan juga Demokrat, tidak demikian halnya dengan Jakarta. Anies Baswedan Sandiaga Uno yang hanya diusung Gerindra dan PKS mampu mengalahkan petahana Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat yang dijagokan PDIP, Golkar, Nasdem, dan lain-lain. Kedua, di pemilu 2014, PDIP menang di DKI Jakarta dan Banten. Sementara di Pilpres 2014, Jokowi justru kalah telak di Banten. Ketiga, Jokowi mantan gubernur DKI, sementara Ma'ruf Amin asli orang Banten. Dua nilai plus ini tidak dimiliki lawan, kecuali Sandiaga yang sebelumnya menjabat wakil gubernur DKI. Jika mengacu pada fakta di atas, kekuatan kedua pasangan cukup berimbang. Namun jika berkaca pada Pilgub 2017, Prabowo Sandi memiliki sedikit keunggulan. Sayangnya gelaran Pilpres berbeda dengan Pilkada. Pemilih pasangan Anies Sandi di Pilgub Jakarta tidak serta-merta menjadi pemilih Prabowo Sandi. Mengapa demikian? Salah satunya menyangkut isu agama. Polarisasi dukungan dengan mengatasnamakan agama tidak bisa dilakukan karena kedua kontestan Pilpres beragama yang sama. Faktor lain yang tidak kalah menentukan adalah kembalinya masa pemilih nasionalis. Seperti diketahui, masyarakat kecil dan kelompok urban menjadi pihak yang paling terdampak dengan berbagai macam kebijakan Ahok selama menjadi gubernur DKI. Misalnya, masifnya penggusuran yang diperhalus dengan istilah relokasi, pemberlakuan jalan anti sepeda motor, pembangunan pulau reklamasi, dan lain-lain adalah contoh dari beberapa kebijakan yang tidak berpihak kepada wong cilik. Kebijakan semacam itu tidak dilakukan Jokowi, baik saat masih menjadi wali kota Solo, gubernur DKI maupun presiden. Alasan ini yang akhirnya mengembalikan wong cilik pada calon yang diusung PDIP di Pilpres 2019. Kemenangan Jokowi Ma'ruf di Jakarta sekaligus membuktikan jika pemilih Anies Sandi tidak hanya mereka yang mendasarkan pada faktor agama, namun juga disebabkan karena beberapa kebijakan petahana. Kondisi berbeda akan terjadi di Banten. Kehadiran Ma'ruf Amin tidak serta-merta mengubah preferensi politik masyarakat Banten. Prabowo masih akan unggul jika tidak ada kejadian luar biasa yang dapat mengubah preferensi politik warga.